Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita diberi kesehatan. Kita bisa melayani di sini bertemu dengan jemaat-jemaat. Sebelum kita mengawali ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Hari lepas hari, waktu demi waktu, Kau berkati kami dengan kesehatan Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa melayani bersama, masuk hadirat Tuhan bersama, dan menikmati hadirat Tuhan bersama. Denganmu Tuhan, kami mampu melewati segala macam percobaan. Ibadah ini Tuhan, kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai akhir. Biarkanlah jamah satu persatu kami Tuhan, urapi kami Tuhan satu persatu, baik yang ada di sini maupun para jemaat yang sedang hadir di tempat ini. Kuasa Tuhan menyelimuti saudara-saudara. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Hanya nama Yesus kita masuk ruang mampu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari semangat, kami kita masuk ke ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
Mari saudara kita sembah Tuhan sama-sama. Ku menyembah Tuhan, oh Yesus, ku sembah Tuhan, kami menyembah-Mu, kami datang Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, ku sembah Kau Yesus, oh Yesus, kudus, 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 sembah lebih dalam lagi. Menyembah-Mu Yesus Tuhan, ku sembah, kami datang Tuhan, Yesus,
Sembah Tuhan lebih dalam, sembah lebih dalam, cari Tuhan. Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini. Haleluya, terima kasih Yesus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, Allah Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Haleluya. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan, pembesaran merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari semua saudara-saudara semua, kita puji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, di mana? Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah Allah bersamaku, siapa jadi lawanku?
Haleluya. Penyembahan dupa harum untuk Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, firman-Nya begitu indah, firman yang meneguhkan iman kita dan percaya akan adanya Tuhan. Haleluya. Berdoa dengan mulut kita berucap firman Allah. Haleluya. Yang terindah di dalam hidup ini, sembah Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau ya Allah. Mari Tuhan tinggikan. Mari jemaat saudara yang ada di sini maupun dimanapun saudara berada. Semua lidah percaya, berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan.
percaya doa Anda akan terkabul. Kelembuan kelepasan ada dalam nama Yesus Tuhan Raja kita. Sembah Tuhan lebih dalam lagi. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Tinggikan namamu selalu, Yesus. Semua lutut kan berteduh. Terima kasih Tuhan. Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Yesus. Ya anakku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan berteduh. Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini kami boleh beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan. Dan kami percaya tiba saatnya Tuhan, kalau kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti bagian firman-Mu dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa secara online. Kalau rencananya kita akan mengadakan ibadah secara luring, secara offline begitu onsite. Tetapi ternyata belum bisa karena keadaan. Tapi saya percaya hal ini tidak mengurangi antusias kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudaraku semua diberkati Tuhan, mengalami penyertaan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama hari ini dengan tema berjaga-jaga yang saya ambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-25. Kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama perikop ini dan saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita membaca bagian firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, antusias dan percaya bahwa berbahagia yang membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan hari ini Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita mendengar, kita mungkin membaca dari grup WA bagaimana kondisi akhir-akhir ini begitu sangat mencekam. Saya secara pribadi seperti flashback seperti di awal tahun 2021. Bagaimana kami juga mengalami, kami sekeluarga terkena virus corona ini, dan sebuah pengalaman yang sangat tidak mengenakan begitu ya. Dan hari-hari ini kita diperhadapkan kembali kepada situasi sedemikian dan sepertinya malah semakin luar biasa kondisinya. Nah, menghadapi kondisi seperti ini maka kata-kata berjaga-jaga itu sesuatu yang harus kita lakukan. Berjaga-jaga untuk diri kita sendiri dan juga artinya kita juga menjagai orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Nah, perikop yang kita baca tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh itu adalah Yesus sedang mengajar tentang bagaimana kerajaan surga itu diperumpamakan. Seumpama 10 gadis yang sedang menantikan datangnya seorang mempelai laki-laki. Jadi di adat Yahudi waktu itu seorang mempelai laki-laki dia bisa datang ke rumah mempelai perempuannya pada waktu tengah malam, dan pada saat itu maka biasanya mempelai perempuan ini memiliki pendamping begitu saudara. Dan biasanya memang jumlahnya kurang lebih sekitar 10. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita sering mendengar kisah ini bahwa ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Dan bagaimana mereka mengalami hal yang sama, yaitu mempelainya tidak datang-datang. Mereka mengalami hal yang sama, yaitu mereka mengantuk dan kemudian terjadilah mereka semuanya lalu tertidur. Dan pada saat mereka tidur, mempelai laki-lakinya itu datang. Dan kisah yang kita baca bagaimana ketika mempelai laki-laki itu datang, 5 gadis yang bodoh ini dikatakan bodoh. Di awal sudah diceritakan mengapa mereka bodoh, karena mereka tidak memiliki persediaan minyak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, saya mengajak saudaraku untuk merenungkan hari ini tentang persediaan. Ya, berjaga-jaga itu berarti ada sebuah persediaan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, sebagaimana kondisi akhir-akhir ini kita sering mendengar bagaimana kita harus meningkatkan iman, imun, dan aman. Jaga iman, jaga imun, jaga aman. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka menarik dari kisah gadis bijaksana, gadis bodoh, tidak hanya ini bisa diartikan dalam pengertian kerajaan surga, tapi mari kita secara bijaksana, kita juga boleh aplikasikan ini di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sebenarnya kita mau buka ibadah secara onset mulai minggu ini, mulai hari ini, tapi ternyata kenyataan berkata lain, saudara. Ternyata kita harus masuk dalam satu daerah yang diwajibkan untuk PPKM darurat. Dan salah satu poinnya adalah tempat ibadah itu ditutup untuk sementara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di dalam satu kondisi, satu masa yang
orang-orang percaya kepada Tuhan mengalami, begitu juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu mengisi persediaan di dalam hidup kita. Yang pertama, jaga iman saudara. Jaga imanmu, ya. Hari-hari ini saudara mungkin mendengar, saudara mungkin juga mengalami bagaimana orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita, itu tiba-tiba dia dipanggil oleh Tuhan. Dia mengalami kematian secara jasmani. Begitu dekat kematian itu dengan kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Dan bahkan di grup WA mungkin saudara hari ini baca teman saudara meninggal, kenalan saudara meninggal, besoknya juga saudara dapat kabar duka lagi. Dan itu bicara apa? Bahwa kematian begitu dekat dengan kita, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jaga iman berarti bagaimana kita mengupayakan iman percaya kita ini bertumbuh dengan baik, persediaan iman kita ini terjaga dengan baik. Maka jangan sampai seperti firman Tuhan katakan, kalau nanti Tuhan datang di muka bumi ini, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jagai imanmu, saudara. Sekalipun kita belum bisa bertemu secara fisik, dan saya tidak menampik bahwa ada yang kesulitan begitu ya dengan ibadah secara online. Ada yang kesulitan untuk bisa mengikuti ibadah secara online. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa seperti ini, saya mau katakan, mari kita jaga iman kita dengan sungguh-sungguh. Dengan lebih intim lagi, dengan lebih giat lagi kita mengejar hadirat Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa, tidak saudara. Sungguh-sungguh kita rasakan bahwa kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh kita ini dalam masa-masa kondisi seperti ini, hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Kita mau pikir, hitung-hitung dengan akal pikiran kita, saudara, kadang tidak masuk gitu ya. Ada orang yang bisa bertahan dengan penyakit akibat COVID-19 ini. Ada orang yang masih muda tapi juga tidak bisa bertahan. Nah, hal ini membuat kita sungguh sadar bahwa hidup kita ini rentan, hidup kita ini rapuh. Yakobus berkata, hidup kita ini seperti uap yang ada kemudian tiba-tiba kemudian lenyap. Dan itu benar adanya, saudara. Dan itu sebabnya tidak bisa tidak mau kita harus jagai iman kita, persediaan iman kita. Artinya apa? Harus dipenuhi dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan hanya itu caranya, saudara. Dan hari-hari ini masing-masing pribadi sebenarnya, kalau kita mau renungkan, kita mau benar-benar jujur dengan batin kita, tidak ada siapapun yang bisa menjagai iman kita kecuali kita sungguh-sungguh tetapkan hati kita, saya mau mengejar Tuhan. Saya mau kejar hadirat Tuhan. Saya mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa kecuali saudara sendiri. Bahkan termasuk kami sebagai gembala begitu ya. Kami tidak bisa paksa saudara, ayo terus dekat dengan Tuhan. Yang bisa kami lakukan hanya itu. Tetapi yang bisa untuk kerjakan hanya pribadi saudara. Dan yang alami sebenarnya adalah diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, yang kedua, apa saudara? Jaga imun. Persediaan imunitas kita, saudara. Ya,
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita tidak boleh abai terhadap kesehatan. Tetapi juga kita tidak boleh menjadi saking ketakutan kemudian akhirnya datang penyakit yang lain. Ya. Kita tidak boleh mengabaikan kesehatan, tapi kita juga tidak boleh terlalu ketakutan, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, persediaan berjaga-jaga terhadap kesehatan ini bicara tentang pola hidup, gaya hidup saudara. Bagaimana pola tidur, bagaimana saudara makan, begitu ya. Anak-anak muda, kuasai dirimu, kuasai kata kitab Amsal berkata, taruhlah pisau di tengkukmu, artinya apa? Kuasai cara makanmu. Jangan makan hanya untuk sesuatu yang enak di lidah, tapi jangka panjangnya buruk untuk kesehatan. Jaga imunitas kita. Yang berikutnya aman bicara tentang kondisi bisa kondisi perekonomian, hubungan sosial, begitu saudara ya. Bulan yang lalu kita ada di dalam bulan keluarga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya boleh merenungkan, mengingat bagaimana ketika waktu kami mengikat janji pernikahan, kemudian kami berkata, aku akan mengasihi engkau, menerima engkau Markus Hadi Cahyono sebagai suami satu-satunya di dalam Tuhan, suami satu-satunya yang sah. Aku akan menerima engkau, menemani engkau baik di dalam masa sakit, sehat ataupun sakit, begitu ya. Terus kemudian kaya ataupun belum kaya, saya ingat waktu itu kami ganti kaya atau miskin menjadi kaya atau belum kaya. Artinya sebuah kondisi yang dua hal, begitu ya, sehat, sakit, kaya, miskin. Dan tentu kita tidak pernah ingin, begitu saudara ya, kita tidak pernah ingin kondisi miskin, kondisi sakit-sakitan, kita tidak pernah ingin. Tetapi sebuah janji pernikahan membuat kita menyadari bahwa di dalam perjalanan pernikahan, di dalam perjalanan kita sebagai musafir-musafir di dunia ini, kita akan menghadapi hal-hal yang demikian. Ada hal-hal yang kita mau, kaya kita mau. Ada hal-hal yang kita tidak mau, miskin. Tetapi ada peluang kita mengalami hal itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat saya kembali dikuatkan bahwa janji pernikahan itu dijanjikan pada saat dua insan dipersatukan dengan sebuah kesadaran tentunya bahwa mereka dipersatukan dalam hubungan pernikahan dan ke depan mereka akan menghadapi situasi-situasi dua kemungkinan yang bisa jadi sama besarnya, dan hal itu harus tetap mereka jalani, di akhir ditutup dengan sampai maut memisahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kondisi aman ini harus kita jagai supaya ini tidak berdampak kepada yang lain. Dan aman ini berarti persediaan, kalau saya boleh katakan ini bicara tentang masalah perekonomian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang hari-hari ini tidak terdampak secara ekonomi? Semua mengalami. Semua mengalami. Dan itu sebabnya mengambil ayat tadi ya, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu akan hari maupun saatnya. Termasuk kita harus berjaga-jaga sebab kita tidak tahu kapankah kita mengalami ujian perekonomian. Nah, itu sebabnya hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kita diizinkan kembali mengalami seperti saat-saat kemarin, bagaimana kondisi tanda kutip tidak baik. Tapi percayalah bahwa Yesus itu tetap baik. Tapi kita juga harus berhikmat bagaimana kita menjaga persediaan.
keamanan kita, perekonomian kita. Saudara, satu perhitungan yang sederhana begitu ya. Bagaimana kita mengelola keuangan, ada prinsip 1, 2, 3, 4 atau 10, 20, 30, 40. Kalau dijumlah semuanya menjadi 100%. Maka ada alokasi-alokasi pengeluaran yang perlu dengan bijaksana kita kerjakan. Dan ini sungguh-sungguh harus kita lakukan, saudara. Saya rindu kita semua bisa lewati masa-masa ini dengan kuat, dengan menang, sekalipun kita mengalami dengan saudara, kesakitan begitu ya. Tetapi saya percaya janji firman Tuhan bahwa kita ini dipelihara. Anak-anak Tuhan itu tidak pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalaupun kondisi kita hari-hari ini katakanlah terseok-seok saudaraku, maka mari kita bangkit bersama-sama. Maka mari kita review kembali. Kalau hari ini perekonomian saudara agak amburadul begitu ya, mari kita review kembali bagaimana dengan pengeluaran kita. Prinsip 10, 20, 30, 40 tadi saudara, 10% kalau kita bicara keuangan secara rohani, 10% persepuluhan, 20% untuk dana tabungan, dana masa depan begitu ya, 30% untuk saudara punya kredit cicilan, utang segala macam, 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Nah maka mari kita review, jangan-jangan kita ini banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jangan-jangan kita ini berani utang tapi kita tidak mengukur kekuatan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama minta hikmat Tuhan. Iman, imun, aman. Iman, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Imun, hati-hati, perhatikan dengan baik-baik bagaimana pola kesehatanmu, bagaimana pola tidur, pola istirahat. Aman, bagaimana engkau mengatur keuangan di dalam rumah tanggamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika masa-masa pandemi ini mulai begitu ya, pertengahan 2020 sampai akhir 2020, itu malah katanya di Indonesia itu penjualan, pembelian secara online itu semakin meningkat. Agaknya bisa jadi benar juga, karena orang-orang lockdown, WFH, banyak isolasi di rumah, kemudian tidak ada kegiatan begitu ya. Lalu mulai buka-buka HP, banyak tawaran dari aplikasi-aplikasi belanja online. Tawaran-tawaran itu yang akhirnya kita mulai belanja apa. Nah hati-hati saudara, hati-hati. Mulai perhatikan apa yang engkau tidak butuhkan, tidak usah belanja. Apa yang engkau butuhkan itu yang harus engkau belanjakan. Nah kita harus berhikmat, berjaga-jaga supaya kita bisa dengan bijaksana hidup di tengah-tengah masa ini. Dan saya percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah biarkan anaknya. Kalau hari-hari ini kita mengalami tantangan perekonomian, semua ngalami saudara. Semua ngalami. Tapi saya berdoa dari tempat ini, tidak ada satupun dari saudaraku yang dikasih. Engkau sangat